makan di Jepang itu nggak selalu mahal. Dan di video ini aku bakal kasih kalian rekomendasi tempat makan di Jepang yang relatif murah dan dapat dengan mudah kalian temui di Jepang. Ada 3 dan plus 1 rekomendasi tempat makan yang bakal aku bahas di video ini. Dan ini adalah salah satu tempat makan murah di sini, Yoshinoya. Nih, bisa kalian lihat sendiri harganya buat semangkok gede ini 80 ya, hampir 90 ribuan. Lumayan mahal sih sebenarnya, tapi kalau buat makan di sini itu termasuk oke lah, harga yang oke, bisa termasuk murah. Sekarang kita ngantri dulu kayak gini karena biasanya kalau di tempat makan kayak gini berdiri di dalam restorannya dari depan pintu, atau kalau restorannya terlalu penuh biasanya orang-orang ngantri di depan restorannya. Pas udah dapat tempat duduk kayak gini, kita bisa langsung ke tempat duduknya dan kita pesennya lewat tablet kayak gini. Dan ini kalau aku ngomong secara langsung di depan kamera, aku nggak bisa ngomong kenceng-kenceng. Aku bisik-bisik karena di sini memang nggak ada orang yang ngobrol. Kebanyakan orang tuh cuman makan, dan begitu mereka udah selesai ya mereka cepet-cepet keluar aja gitu. Di sini termasuk murah karena kalau makan di restoran ya, biasanya kalau memang udah pakai nasi, ada lauk, satu set gitu, biasanya harganya tuh udah deket-deket ke 1000 yen atau sekitar 100 ribuan rupiah. Dan pentingnya kamu tahu ini adalah karena tempat makan ini tuh bisa kamu temuin hampir di setiap tempat karena banyak banget cabangnya. Selain itu kamu nggak perlu tahu bahasa Jepang karena menunya itu ada di dalam bahasa Inggris juga. Nggak harus ngomong langsung sama pelayannya karena juga bisa kamu pesen langsung pakai tablet atau pakai alat yang biasanya ditaruh di deket pintu masuk. Nih harganya 630 karena aku mesen yang rada besar. Finish ordering. Jadi nanti kalian bakal dipanggil di situ dan ngambil sendiri makanan di situ. Habis itu ngambil sendiri air minumnya di situ, alat makan, dan misalnya cabe atau togarasi di situ. Dan ini dia makananku ada di sini. Sebenarnya nggak tahu Yoshinoya itu juga ada di Indonesia, rasanya juga mirip. Dan kalian kalau mau coba, biasanya mereka tuh ada di mall-mall di sekitar kalian. Buat harga segini, menurut aku ini enak banget. Apalagi di luar ini lagi dingin dan makanannya panas. Sedep coy. Dan enaknya makan di restoran Jepang itu, restoran apapun ya setahu aku, mereka itu mirip sama warteg di Indonesia. Karena tanpa kalian pesan minuman sama sekali pun, ada free refill biasanya kalau nggak air putih ya teh. Kemudian yang setelah ini nih, ini tuh sesuatu yang menurut aku ada bagusnya kalau kita contoh dan terapin di tempat makan di Indonesia. Kalau udah habis makanannya, piring-piringnya ya harus dibawa sendiri ke counter. Terus ada yang namanya tray return, ini tempat kita harusnya ngembaliin tempat-tempat makanan kita. Menurut aku ini salah satu bentuk kita menghargai diri sendiri, tempat makan yang telah kita pakai dan juga alat-alat makan yang udah kita pakai. Sekarang kita juga harus bayar 630 yen atau sekitar 63.000. Selanjutnya kita makan di Nakao. Ini sebenarnya nggak ada di list, cuman karena kebetulan lewat dan ini lumayan murah juga. Sayangnya setahu aku ini tuh nggak sebanyak 3 restoran yang ada di list aku, jadi anggap aja ini bonus. Ini yang kayak aku bilang barusan, cara mesennya ada yang pakai tablet dan ada yang ditaruh di deket pintu masuk. Kamu bakal dapat kupon atau tiketnya kayak gini setelah kamu pesen. Sekarang banyak yang bentuknya touchscreen kayak gini, tapi ada juga yang tinggal kamu masukin koin, abis itu kamu pencet tombol dan keluar tiket. Aromanya enak banget coy. Lembut banget, asli. Gila. Mari kita cobain dari telurnya sama nasinya. Wah enak coy. Masih ngebul. Cobain dagingnya. Wah lembut. Pakai sendok aja ini mah. Masih ngebul banget, ini kelihatan nggak sih? Aku demen banget tuh bubuk cabai kayak gini. Jadi setiap kali ada tempat makan yang nyediain bubuk cabai, aku biasanya hujanin aja terus. Malam-malam dingin-dingin kayak gini enaknya kita ke Sukiya. Aku masuk ke sini dan nggak sengaja ngedengerin mbak-mbak sama mas-mas ngomong pakai bahasa Jawa, dan aku langsung tahu tentu saja orang Indonesia, dan aku merasa biasa aja karena ya memang lumayan banyak orang Indonesia di sini sebenarnya. Ketika mau pesan makanan di sini kalian tinggal langsung ke meja, abis itu tinggal pakai tablet yang disediain di meja ini dan tinggal colok aja ini layarnya. Pencet-pencet aja ini layarnya sesuai dengan pesanan yang kalian mau pesan. Karena di sini emang aku tuh mau nunjukin kalian menu yang murah yang bisa kalian pesan, aku juga akan pesen yang murah. Ini bisa kalian jadiin set dan kalian itu bakal dapat miso soup. Tapi sebelumnya aku tuh udah pernah makan di sini dan aku udah pernah nyobain miso soupnya. Dan sayang sekali aku kebetulan tuh nggak suka sama kerang. Aku udah cobain dan memang aku kurang suka. Jadi ya udah aku nggak pesen dulu kali ini. Wah mantap kali lah ini, mantap sekali. Kita dapat makanan dan juga es teh. Dan tentu saja seperti yang aku tuh suka banget sama yang namanya togarasi atau bubuk cabai ini. Makanya aku tuang yang banyak banget kayak gini. Aku tadi pesen yang banyak kuahnya sama banyak bawangnya. Dan menurut aku ini enak banget, apalagi beneran di luar tuh lagi dingin banget hari ini. Dan ketika udah habis, kamu nggak harus ngebawa mangkok tempat makan kamu ke tempatnya. Ditinggal aja udah nggak apa-apa. Tempat makan terakhir yang ada di daftar kita di video kali ini tentang tempat makan yang murah, Matsuya. Jadi semua tempat yang kita datengin di video ini, semuanya itu
ada yang namanya gyudon, semangkok nasi dengan banyak potongan tipis-tipis daging sapi yang dari tadi kalian udah lihat. Jadi kali ini di Matsuya yang tempat terakhir aku akan pesen yang lain. Jadi barusan aku dipanggil, terus habis itu tiketnya dirobek buat ditukar sama ini. Anjir, ini baik banget. Nah, ngambilnya di situ, di pick up window, dan nanti harus dibalikin ke sini. Sebelum ke makanannya, di sini ada yakiniku sauce, barbecue sauce, ini ponzu, yang ini yang manis, ini togarashi, di belakangnya ada shoyu, sesame salad dressing, sama mayones. Atau apa sih ini? Frenchie, aku nggak tahu Frenchie itu apa. Mungkin mayones, mungkin bukan. Gila, ini aku belum pernah, nggak ngerti kimchi di sini rasanya kira-kira kayak gimana. Tapi anjir, nasinya hebat. Sama ada telur rebus setengah matang. Bukan setengah matang sih, ini mungkin kayak onsen tamago. Wow. Oh iya, ada jahe by the way. Kelamaan guys. Kita cobain supnya guys. Wow, dikit aja. Oke. Oh, nggak panas jadinya. Lumayan sih menurut aku. Buat harganya ya menurut aku lumayan. Pertama kalinya aku makan kimchi nih kayaknya. Atau enggak ya? Lupa. Tapi isinya apa ini? Tahu, ayam, sayur. Tadinya tuh aku pengen pesen yang daging panggang, cuman nggak jadi. Karena kayaknya lebih enak kalau sup kalau udah sore-sore. Enak. Kita tuang masing-masing saus yang ini yakiniku yang barbecue. Yang ponzu. Oh, yang katanya kecap manis. Bener yang kecap manis, penasaran. Oh beneran kecap manis coy, kecap cair. Ini ponzu, asem, barbecue kayaknya enak nih. Oke sih. Nah kalau ini enak nih, sesame dressing. Enak. Let's go, pakai telur. Sedap, asli begah banget, nggak kuat lagi. Baru makan sekali ini sehari, jadi udah kayak cukup sehari makan ini doang. Anjir, kenyang banget coy, asli. Jadi itulah tempat makan yang murah yang ada di banyak tempat dan gampang banget buat kalian temui selama kalian di Jepang. Yang pertama ada Yoshinoya, yang kedua ada Sukiya, dan yang terakhir adalah Matsuya. Dan plus satunya nih, kalau kalian misalnya memang nemu, ada Nakao. Aku rekomendasiin banget buat kalian yang kalau misalnya bingung di sini mau makan apa, tinggal cari deh yang aku rekomendasiin barusan di Google Map. Harusnya kemungkinan besar itu bakalan gampang buat kamu temuin. Sejauh ini aku paling sering dan paling seneng buat makan di Matsuya. Mungkin karena cita rasanya yang cenderung ke arah asin. Buat kamu yang suka ada sedikit manis-manisnya, aku rekomen buat pergi ke Yoshinoya. Dan di situ juga menunya tuh sebenarnya banyak, gak cuma gyudon doang. Tapi memang menu yang paling murah dan terkenal itu tuh gyudonnya. Dan buat kamu nih yang suka banget sama miso soup, apalagi ada kerangnya, aku sangat rekomen kalian buat pergi ke Sukiya. Karena miso soup dengan kerangnya itu tuh gratis. Untuk halal atau enggaknya, aku tuh nggak ngelihat ada sign halal di tempat makan ini. Jadi tetap hati-hati buat temen-temen yang muslim. Jadi kalau mau pesan, pastiin dulu menu yang kamu pilih itu halal. Subscribe buat petualanganku yang selanjutnya.